Arjuna berdiri di panggung dengan mikrofon di tangan kanan. Tangan kirinya menggenggam erat jemari Kinara. Wanita itu tersenyum. Senyum kemenangan yang membuatku ingin muntah. Aku mencintai Kinara. Bukan Maheswari lagi. Suaranya keras, jelas, tanpa ragu. 80 pasang mata langsung menoleh ke arahku. Aku duduk di meja utama, sendirian, dengan buket mawar putih di hadapanku. Buket yang tadi pagi dia bilang dia pesan khusus untukku. Bohong. Semuanya bohong. Tubuhku mati rasa. Tidak ada air mata. Tidak ada jeritan. Hanya kekosongan yang aneh. Seperti jatuh tapi tidak pernah menyentuh tanah. Aku angkat gelas champagne pelan. Senyum tipis. Lalu minum. Ruangan sunyi sesaat. Lalu bisikan mulai pecah seperti kaca. Tajam dan berisik. Dia tidak menangis. Kenapa dia tersenyum? Apa dia sudah gila? Tapi yang membuatku berhenti menelan adalah tatapan Bunda Wijaya, ibu mertua yang selalu dingin padaku. Dia menatapku dengan mata melebar. Bukan dengan kasihan, tapi dengan sesuatu yang lebih gelap. Ketakutan. Kenapa dia takut? Aku letakkan gelas pelan. Tanganku tidak gemetar. Aku berdiri. Langkahku tenang menuju pintu keluar ballroom hotel mewah ini. Maheswari, tunggu. Suara Arjuna terdengar panik di belakang. Aku tidak menoleh. Pintu tertutup di belakangku dengan bunyi lembut. Aku berjalan ke lorong yang sunyi. Heelsku mengetuk lantai marmer dengan ritme teratur. Baru di lift, ketika pintu menutup dan aku sendirian, tubuhku bergetar. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah yang anehnya terasa dingin, bukan panas. Aku tatap pantulan wajahku di dinding lift yang mengkilap. Riasan masih sempurna. Tidak ada noda mascara. Aku masih tersenyum. Dan aku tidak tahu kenapa itu membuatku merasa menang. Lift berhenti di lantai parkiran. Pintu terbuka. Di sana berdiri seseorang yang tidak kuduga. Pak Dharma, lawyer keluarga Wijaya, dengan map coklat tebal di tangannya. Nyonya Maheswari. Dia membungkuk sopan. Saya sudah menunggu. Aku berhenti. Menunggu apa? Dia ulurkan map itu padaku. Eyang Surya meninggalkan ini untuk Anda. Dia bilang, buka hanya jika Arjuna mengkhianati Anda. Jantungku berhenti sedetik. Eyang, tahu. Pak Dharma mengangguk pelan. Tatapannya penuh hormat yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Beliau selalu tahu. Nyonya. Aku buka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat dengan tulisan tangan Eyang Surya. Tulisan rapi yang selalu membuatku tenang. Maheswari yang terkasih, jika kamu membaca ini, berarti Arjuna sudah memilih jalan yang salah. Maafkan aku tidak bisa melindungimu lebih lama. Aku belum selesai membaca ketika ponselku berdering keras. Nama Bunda Wijaya muncul di layar. Aku angkat. Halo. Kembalilah sekarang. Teriakan itu membuat telingaku berdengung. Dia tidak pernah berteriak padaku. Tidak pernah. Bunda, apa yang? Sekarang, Maheswari, Arjuna sudah melakukan kesalahan besar. Sambungan terputus. Pak Dharma menatapku serius. Saya antar Nyonya kembali. Kami sampai di ballroom 7 menit kemudian. Pintu terbuka, dan pemandangan yang kulihat membuatku berhenti bernapas. Bunda Wijaya berdiri di panggung, tepat di depan Arjuna. Tangannya terangkat tinggi, lalu turun keras ke pipi anaknya sendiri. Plak! Tamparan itu bergema di seluruh ruangan. Kamu baru saja menghancurkan segalanya. Anak bodoh. Arjuna tertatih mundur. Tangannya memegang pipi yang memerah. Kinara berlari ke arahnya, mencoba memeluk, tapi Arjuna mendorongnya kasar. Jangan sentuh aku. Tamu-tamu terdiam total. Tidak ada yang berani bergerak. Bunda Wijaya menoleh ke arahku. Matanya berkaca-kaca. Sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Maheswari, maafkan aku.
Maafkan aku tidak menjagamu dari anak kurang ajar ini. Aku berjalan pelan memasuki ruangan. Semua mata kembali padaku. Tapi kali ini berbeda. Mereka tidak menatapku dengan kasihan. Mereka menatapku dengan rasa hormat yang aneh. Bunda, apa maksud? Eyang Surya meninggalkan segalanya untukmu, teriak Bunda Wijaya. Suaranya pecah. Rumah, perusahaan, semua aset keluarga Wijaya, semuanya atas namamu. Bukan Arjuna. Bukan anak sialan ini. Ruangan meledak dengan bisikan keras. Arjuna menatap ibunya dengan wajah seputih mayat. Apa? Apa yang ibu bilang? Kamu dengar dengan jelas. Bunda Wijaya menunjuk Arjuna dengan jari gemetar. Almarhum ayahmu sudah merencanakan ini sejak dia melihat bagaimana kamu memperlakukan Maheswari. Dia bilang hanya dia yang tulus di keluarga ini. Kinara melangkah mundur perlahan. Wajahnya pucat pasi. Tapi Mas Arjuna bilang dia yang punya semuanya. Bisiknya pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Arjuna menoleh ke Kinara dengan tatapan kosong. Kinara, tunggu. Aku bisa jelaskan. Jangan sentuh aku. Kinara berlari keluar ballroom dengan sepatu hak tinggi berbunyi keras. Pintu membanting. Arjuna berbalik ke arahku, lututnya melemas, dan dia jatuh, benar-benar berlutut di hadapanku. Maheswari, kumohon, aku tidak tahu, aku. Kamu tidak tahu apa, Arjuna. Suaraku keluar lebih dingin dari yang kubayangkan. Aku menatapnya tanpa ekspresi, sama seperti senyumku tadi. Bahwa aku bukan siapa-siapa? Bahwa kamu bisa membuangku sesukamu? Dia menggeleng cepat. Air mata mulai jatuh. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Aku tatap map coklat yang masih kugenggam erat. Di dalamnya masih ada dokumen lain yang belum kubaca. Dan aku punya firasat. Ini baru permulaan. 3 hari kemudian, aku duduk sendirian di ruang tamu rumah besar yang selama 5 tahun kupikir milik Arjuna. Pak Dharma datang pukul 9 pagi dengan koper dokumen hitam besar. Nyonya perlu tanda tangan di sini, dan sini. Dia membuka dokumen pertama. Sertifikat rumah. Namaku tercetak jelas di atas. Maheswari Anjani Wijaya. Bukan Arjuna. Dokumen kedua. Saham PT Wijaya Karya, perusahaan keluarga yang menguasai 30% properti di Jakarta. 51% saham atas namaku. Arjuna hanya punya 12%. Ini tidak mungkin, bisikku. Eyang memberiku semua ini. Pak Dharma mengangguk. Beliau mengubah surat wasiat 2 tahun lalu. Nyonya. Setelah beliau melihat bagaimana Tuan Arjuna berteriak pada Anda di kantor. Aku ingat hari itu. Arjuna marah besar karena aku lupa menjemputnya. Dia bentak aku di depan pegawai. Bilang aku tidak berguna. Eyang ada di sana. Duduk diam di ruang meeting. Aku pikir dia tidak dengar. Ternyata dia dengar semuanya. Eyang Surya bilang pada saya, lanjut Pak Dharma pelan. Hanya Anda yang datang menjenguknya setiap minggu. Hanya Anda yang ingat obatnya. Hanya Anda yang mendengarkan cerita lamanya tanpa bosan. Tenggorokanku sesak. Tuan Arjuna tidak pernah datang, kecuali butuh uang atau tanda tangan dokumen bisnis. Aku tutup mata sebentar. Napas dalam. Pak Dharma membuka dokumen ketiga. Amplop tebal berwarna krem. Ini surat pribadi dari Eyang. Beliau meninggalkan pesan video juga. Hanya untuk Anda. Dia keluarkan tablet. Tekan play. Wajah Eyang Surya muncul di layar. Dia duduk di kursi rotan favoritnya. Senyum lembut, tapi matanya lelah. Maheswari, cucuku yang baik hati. Suaranya serak tapi hangat. Jika kamu melihat ini, berarti Arjuna sudah mengecewakan harapanku yang terakhir. Aku gigit bibir kuat. Aku sudah memperingatkannya berkali-kali. Tapi dia terlalu rakus. Terlalu sombong. Seperti ayahnya dulu. Eyang diam sebentar.
Tatapannya tajam menembus kamera. Semua yang kamu lihat hari ini, rumah, perusahaan, mobil, tanah, itu milikmu sekarang. Bukan Arjuna. Dia akan mencoba merebut kembali. Dia akan memohon. Tapi kamu harus kuat. Video berhenti sejenak. Eyang menarik napas dalam. Maheswari, aku berikan kamu pilihan. Kamu bisa memaafkan Arjuna dan mengelola semua ini bersamanya. Atau kamu bisa melepaskannya dan membangun hidup baru. Yang manapun kamu pilih, aku akan selalu bangga padamu. Video berakhir. Aku duduk terdiam lama. Pak Dharma tidak bicara, membiarkan aku mencerna semuanya. Lalu ponselku berdering. Nama Arjuna muncul di layar. Ini panggilan ke-15 hari ini. Aku matikan ponsel. Pak Dharma, kataku pelan tapi tegas. Ada yang perlu saya tahu. Kenapa Eyang tidak memberitahu saya semua ini lebih awal? Pak Dharma tersenyum tipis. Senyum sedih. Karena beliau ingin melihat apakah Tuan Arjuna bisa berubah. Beliau masih berharap sampai akhir hayatnya. Dia tutup koper dokumen perlahan. Tapi di hari ulang tahun pernikahan Anda, Tuan Arjuna membuktikan bahwa dia tidak akan pernah berubah. Aku berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap taman belakang. Taman yang setiap weekend dulu kutata sendiri, sementara Arjuna bermain golf. Ada satu dokumen lagi, Nyonya. Aku menoleh. Pak Dharma keluarkan amplop merah dari dalam jasnya, bukan dari koper. Ini bukan bagian dari wasiat resmi. Ini sesuatu yang Eyang Surya simpan khusus. Beliau bilang, buka hanya jika Anda siap menghadapi kebenaran yang sesungguhnya. Tanganku bergetar saat mengambil amplop itu. Di luarnya tertulis dengan tinta emas, tentang Kinara. Aku robek amplop merah itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada kunci kecil berwarna perak dan secari kertas dengan alamat. Jalan Melati nomor 47. Menteng. Rumah lama Eyang Surya yang sudah kosong sejak dia meninggal. Pak Dharma, tolong antar saya ke sana sekarang. Kami sampai 20 menit kemudian. Rumah tua itu gelap, berdebu, tapi masih kokoh. Aku masuk langsung ke ruang kerja Eyang di lantai 2. Ruangan yang dulu tidak boleh dimasuki siapapun kecuali aku dan dia. Kunci itu pas untuk brankas kecil di balik lukisan lanskape Bali. Aku buka brankas. Di dalamnya ada flash disk hitam dan selembar catatan tulisan tangan Eyang. Tonton ini sendirian. Lalu putuskan. Aku colokkan flash disk ke laptop tua di meja kerja. File video muncul. Tanggal rekaman, Februari tahun lalu. Setahun sebelum pesta. Aku tekan play. Layar menampilkan rekaman CCTV dari sudut ruang tamu rumahku. Rumah yang sekarang ku tahu adalah milikku. Arjuna dan Kinara duduk di sofa. Terlalu dekat, tangan mereka bertautan. Setelah Eyang meninggal, kita tunggu 6 bulan, kata Arjuna. Suaranya jernih di audio. Aku umumkan perceraian, ambil semua aset, lalu kita nikah. Kinara tersenyum lebar. Bagaimana dengan Maheswari? Dia tidak akan protes. Dia terlalu lembek. Terlalu bodoh untuk melawan. Napas di dadaku tercekat. Kinara tertawa kecil. Kasihan dia. 5 tahun jadi istrimu, tidak tahu apa-apa. Justru itu gunanya. Arjuna mencium keningnya. Dia percaya semua yang kukatakan. Sempurna untuk boneka. Video berlanjut. Mereka merencanakan detail, kapan mengumumkan, bagaimana membagi aset, bahkan sudah pilih vendor untuk pernikahan mereka. Semuanya direncanakan. Semuanya disengaja. Bahkan buket mawar putih yang dia bilang pesan khusus untukku. Itu ide Kinara. Biar dia merasa istimewa sebelum kamu buang, katanya sambil ketawa. Aku pause video. Tanganku tidak gemetar lagi. Dadaku sesak tapi pikiranku jernih. Lebih jernih dari sebelumnya. Ternyata senyumku di pesta itu bukan kesalahan. Itu keputusan terbaik. Aku tidak memberi mereka kepuasan melihatku hancur.
Aku simpan flash disk itu di dalam tas. Ini senjata. Dan aku akan pakai di waktu yang tepat. Aku buka laci meja Eyang. Di dalamnya ada dokumen lain. Laporan investigasi privat dengan logo firma keamanan profesional. Eyang menyewa detektif untuk mengikuti Arjuna. Aku buka halaman pertama. Foto Arjuna dan Kinara check-in ke Hotel Santika 7 kali dalam 3 bulan terakhir. Foto mereka makan malam di restoran mahal atas kartu kredit perusahaan keluarga Wijaya yang seharusnya untuk klien. Foto mereka berciuman di parkiran kantor. Semua bukti ada di tanganku. Aku tutup dokumen itu perlahan. Napas panjang. Lalu aku dengar suara pintu rumah terbuka keras di lantai bawah. Maheswari, aku tahu kamu di sini. Suara Arjuna. Langkah kakinya naik tangga dengan tergesa. Pak Dharma berteriak dari bawah. Tuan Arjuna, Anda tidak boleh masuk. Ini rumah Eyang. Aku berhak masuk. Pintu ruang kerja dibanting terbuka. Arjuna berdiri di ambang pintu. Napasnya tersengal, wajahnya merah, matanya liar. Kembalikan semuanya, katanya pelan, tapi suaranya bergetar marah. Kembalikan apa yang jadi hakku. Aku tatap dia diam-diam. Laptop masih terbuka di belakangku. Layar masih menampilkan foto dia dan Kinara berciuman. Arjuna melihat layar itu. Wajahnya memucat seketika. Dari mana kamu dapat itu? Aku tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti di pesta. Dari orang yang lebih peduli padaku daripada kamu selama 5 tahun terakhir. Arjuna melangkah maju. Tangannya terkepal. Maheswari, dengar. Aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Aku tutup laptop. Ambil tas. Berdiri menghadapnya. Aku sudah dengar penjelasanmu di video itu. Kata demi kata. Rencanamu, janjimu pada Kinara. Bahkan candaanmu tentang aku yang terlalu bodoh untuk melawan. Arjuna mundur selangkah. Wajahnya kini benar-benar putih. Tapi kamu salah, Arjuna. Aku tidak bodoh. Aku lewati dia menuju pintu, berhenti tepat di sampingnya. Aku hanya terlalu baik. Dan itu kesalahanku. Aku turun tangga. Pak Dharma sudah menunggu di pintu dengan kunci mobil. Di belakangku, Arjuna berteriak. Kamu tidak bisa lakukan ini padaku. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh ke belakang 1 kali. Salah lagi. Tanpa aku, kamu yang bukan siapa-siapa. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa bebas. 2 hari kemudian, pukul 11 malam, bel rumah berbunyi tanpa henti. Aku turun dari kamar dengan hati berdebar. Siapa yang datang selarut ini? Aku buka pintu. Arjuna berdiri di sana, basah kuyup kehujanan, mata merah bengkak, baju kusut seperti tidak ganti berhari-hari. Maheswari, kumohon. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Lalu dia jatuh berlutut, tepat di depan kakiku. Tangannya menggapai ujung gaunsku. Gemetar. Kumohon. Aku salah. Aku bodoh. Aku minta maaf. Arjuna, bangun. Tidak, teriaknya. Air mata campur hujan mengalir di wajahnya. Tidak sampai kamu memaafkan aku. Kinara sudah pergi. Dia kabur begitu tahu aku tidak punya apa-apa. Dia bohong. Maheswari. Semua bohong. Yang aku cintai cuma kamu. Jangan. Kata itu keluar dingin dari mulutku. Jangan hina cinta dengan kata-kata murahan. Aku tatap dia dari atas. Dulu, 5 tahun lalu, aku memandang laki-laki ini seperti melihat seluruh dunia. Sekarang aku hanya melihat orang asing yang lemah. Orang yang menangis bukan karena kehilangan aku, tapi karena kehilangan hartaku. Kinara meninggalkanmu? Tanyaku datar. Arjuna mengangguk cepat. Dia bilang aku pembohong. Dia bilang aku miskin. Lalu dia blok semua kontakku dan kabur dengan laki-laki lain.
laki-laki kaya. Dia terisak keras. Tubuhnya gemetar. Aku kehilangan segalanya. Maheswari. Perusahaan tidak mau kasih aku proyek karena semua aset atas namamu. Teman-temanku menjauh. Bahkan ibu tidak mau bicara denganku lagi. Lalu kamu datang ke sini. Karena aku cinta padamu. Bohong. Aku berjongkok, sejajar dengannya, menatap matanya langsung. Kamu datang karena kamu butuh aku. Bukan cinta. Butuh. Arjuna menggeleng keras. Tidak. Aku. Kamu bilang aku terlalu bodoh untuk melawan. Kamu bilang aku boneka yang sempurna. Ingat. Wajahnya membeku. Aku dengar semuanya. Arjuna. Setiap kata. Setiap rencana. Setiap tawamu tentang aku. Tangannya lepas dari gaunku. Jatuh lemas ke samping. Video CCTV dari ruang tamu. Februari tahun lalu. Kamu dan Kinara duduk di sofa, merencanakan perceraianku sambil tertawa. Arjuna membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Eyang tahu, lanjutku tenang. Dia pasang kamera tersembunyi karena dia curiga. Dan ternyata dia benar. Maheswari, aku. Kamu apa? Dia diam. Tidak bisa menjawab. Aku berdiri, melangkah mundur. Kamu sudah memilih. Arjuna. Di pesta itu, di depan 80 orang, kamu pilih Kinara. Kamu bilang kamu mencintai dia, bukan aku. Ingat. Tapi aku salah. Dan sekarang kamu harus hidup dengan pilihanmu. Aku berjalan ke pintu, buka lebar. Keluar. Arjuna tidak bergerak. Dia masih berlutut di lantai, menatapku dengan mata penuh harap yang menyedihkan. Maheswari, ini rumah kita. Ini rumahku, potongku tajam. Atas namaku. Sertifikat atas namaku. Kamu tidak punya hak apapun di sini. Aku suamimu. Kamu mantan suamiku. Perceraian sudah diajukan atas nama Eyang Surya melalui Pak Dharma. Kamu terima suratnya kemarin, kan? Wajahnya memucat total. Kamu benar-benar mau ceraikan aku. Aku tatap dia lama. Di dalam dadaku, ada bagian kecil, bagian yang dulu mencintai laki-laki ini, yang berteriak minta belas kasih. Tapi aku tutup bagian itu rapat-rapat. Kamu yang menceraikan aku duluan, Arjuna. Di depan semua orang. Aku cuma menyelesaikan proses formalitasnya. Arjuna bangkit perlahan, goyah, seperti orang yang baru sadar dari mimpi buruk panjang. Aku akan melamar lagi. Aku akan buktikan aku berubah. Aku akan. Jangan buang waktumu. Aku tunjuk pintu sekali lagi. Keluar sekarang. Atau aku panggil security. Dia melangkah tertatih menuju pintu. Di ambang pintu, dia berhenti, menoleh sekali lagi. Apa kamu pernah mencintaiku? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku diam sebentar. Lalu menjawab dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya, tapi tidak kalah tegas. Pernah. Sang. Tapi kamu bunuh cinta itu pelan-pelan. Setiap hari. Selama 5 tahun. Aku tutup pintu perlahan di depan wajahnya. Klik. Suara kunci terdengar final. Aku bersandar di pintu, tutup mata, napas panjang. Lalu ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Halo. Nyonya Maheswari. Suara perempuan asing. Saya dari RS Husada. Ibu Wijaya. Bunda Wijaya, baru saja dibawa ke UGD. Kondisi kritis. Beliau minta Anda datang sekarang. Aku sampai di RS Husada 20 menit kemudian. Napas terengah, rambut berantakan, masih pakai sandal rumah. Perawat langsung mengantarku ke ruang ICU lantai 3. Bunda Wijaya terbaring di ranjang, wajahnya pucat, selang oksigen terpasang di hidung, monitor jantung berbunyi pelan di samping.
Matanya terbuka saat aku masuk. Dia tersenyum lemah. Maheswari, kamu datang. Aku pegang tangannya yang dingin. Bunda, apa yang terjadi? Serangan jantung ringan, bisiknya pelan. Dokter bilang aku terlalu stres. Terlalu banyak pikiran. Aku duduk di kursi samping ranjang. Genggam tangannya lebih erat. Arjuna datang tadi sore. Lanjutnya. Suaranya bergetar. Dia minta uang. Bilang dia butuh modal untuk usaha baru. Aku tolak. Lalu dia bilang aku ibu yang kejam. Dia bilang aku memihakmu hanya karena uang. Air matanya mengalir pelan ke pelipis. Aku gagal jadi ibu. Maheswari. Aku didik dia salah. Aku terlalu manjakan dia. Bunda, jangan bicara seperti itu. Dengar aku dulu. Dia tarik napas dalam. Susah payah. Di laci naka sebelah kiri, ada amplop coklat. Ambil. Aku buka laci. Ada amplop tebal dengan tulisan. Untuk Maheswari, buka setelah aku pergi. Jantungku berhenti sedetik. Bunda, jangan bicara seperti itu. Bunda akan baik-baik saja. Buka sekarang, potongnya tegas. Meskipun suaranya lemah. Aku tidak akan mati malam ini. Tapi aku ingin kamu tahu sekarang. Tanganku gemetar saat membuka amplop. Di dalamnya ada surat tulisan tangan Eyang Surya. Surat yang berbeda dari sebelumnya. Tanggal di atas. Seminggu sebelum dia meninggal. Aku baca pelan. Maheswari yang terkasih. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah tahu segalanya. Tentang Arjuna. Tentang harta. Tentang pengkhianatannya. Aku ingin minta maaf. Aku yang biarkan Arjuna tumbuh menjadi laki-laki seperti ini. Aku yang terlalu memanjakan ayahnya dulu, sampai dia jadi rakus dan egois. Dan Arjuna meniru sifat itu. Tapi kamu berbeda. Maheswari. Kamu mengingatkan aku pada istriku, almarhumah Nita. Dia lembut, tapi kuat. Dia baik. Tapi tidak bodoh. Sepertimu. Arjuna adalah cucuku. Darahku. Tapi dia rapuh. Lemah. Seperti ayahnya. Aku beri kamu pilihan. Jaga keluarga ini untuknya. Bentuk dia jadi laki-laki yang lebih baik. Atau lepaskan dia. Jika dia tidak layak. Jangan merasa bersalah dengan pilihan apapun yang kamu ambil. Ini hakmu. Kamu sudah memberi cukup banyak. Sekarang waktunya kamu hidup untuk dirimu sendiri. Dengan cinta. Eyang Surya. Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya sejak pesta itu. Tetes demi tetes membasahi kertas. Bunda Wijaya mengusap tanganku pelan. Eyang memberikanmu kebebasan. Maheswari. Bukan beban. Kamu boleh pergi. Kamu boleh lepaskan Arjuna. Dan aku tidak akan menyalahkanmu. Aku angkat kepala, tatap matanya yang berkaca-kaca. Arjuna anakku. Tapi aku tahu dia sudah tidak bisa diselamatkan. Dia sudah terlalu jauh. Dia tarik napas dalam lagi, lebih berat. Kamu masih muda. Maheswari. 28 tahun. Kamu punya seluruh hidup di depanmu. Jangan sia-siakan untuk laki-laki yang tidak menghargaimu. Suaranya mulai melemah. Monitor jantung berbunyi lebih cepat. Aku tekan tombol panggil perawat dengan cepat. Bunda, istirahatlah dulu. Satu hal lagi, bisiknya mendesak. Tangannya menarik tanganku lebih dekat. Kinara. Apa tentang dia? Dia hamil. Dunia seketika berhenti. Apa? 2 bulan. Tapi bukan anak Arjuna. Bunda menatapku tajam meskipun lemah. Anak laki-laki pengusaha yang sekarang jadi pacarnya. Tapi Kinara rencananya mau bilang ke Arjuna itu anaknya. Biar Arjuna bertanggung jawab dan dia bisa dapat uang. Napas di dadaku tertahan. Dari mana Bunda tahu? Detektif privat yang sama yang Eyang pakai dulu.
Aku lanjutkan kontraknya setelah Eyang meninggal. Perawat masuk terburu-buru, cek monitor, cek tekanan darah Bunda. Nyonya Wijaya perlu istirahat total sekarang, kata perawat tegas. Bunda menggenggam tanganku sekali lagi sebelum aku berdiri. Maheswari, kamu sudah bebas. Jangan kembali. Jangan pernah kembali. Aku keluar dari ruang ICU dengan kepala penuh. Duduk di kursi tunggu koridor yang sepi, pegang surat Eyang dengan tangan gemetar. Aku baca lagi kalimat terakhir. Sekarang waktunya kamu hidup untuk dirimu sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku menyadari, aku bebas. Aku tidak harus menyelamatkan Arjuna. Aku tidak harus memperbaiki kesalahannya. Aku tidak harus bertahan demi keluarga yang tidak pernah benar-benar menghargaiku. Aku boleh memilih untuk diriku sendiri. Dan pilihan itu terasa ringan. Ponselku berdering lagi. Nama Pak Dharma muncul. Aku angkat. Ya, Pak. Nyonya, ada yang perlu Anda lihat. Sekarang. Ini tentang masa depan PT Wijaya Karya. Suaranya serius, bukan darurat, tapi penting. Saya ke kantor sekarang. Aku berdiri, lap air mata, rapikan baju. Lalu berjalan keluar rumah sakit dengan langkah lebih tegap dari sebelumnya. Setahun kemudian, aku duduk di kursi Direktur Utama PT Wijaya Karya, lantai 23 Gedung Pusat Jakarta, dengan pemandangan kota yang membentang luas di depan jendela kaca. Meja kayu jati besar ini dulu milik Eyang Surya. Sekarang milikku. Pintu ruangan terbuka. Pak Dharma masuk dengan map hijau tebal. Nyonya, kontrak proyek Surabaya sudah ditandatangani. Keuntungan proyeksi naik 30% dari tahun lalu. Aku buka map, periksa angka-angkanya. Semua bersih. Semua meningkat. Bagus. Lanjutkan ke tahap berikutnya. Pak Dharma tersenyum tipis. Senyum bangga. Eyang Surya akan sangat bangga melihat Anda sekarang. Nyonya. Aku tatap foto di sudut meja. Foto aku dan Eyang tersenyum di taman belakang rumah lama. Diambil 2 tahun lalu saat kami menanam bunga melati bersama. Terima kasih sudah percaya padaku. Yang. Bisikku pelan. Pak Dharma diam sebentar. Lalu bicara hati-hati. Ada satu hal lagi. Nyonya. Tentang Tuan Arjuna. Aku angkat kepala. Dia menelepon saya kemarin. Minta bertemu. Jantungku tidak berdebar. Tidak ada lagi perasaan apapun saat mendengar namanya. Apa maunya? Dia bilang ingin berterima kasih. Untuk rekomendasi pekerjaan yang Nyonya berikan 6 bulan lalu. 6 bulan lalu, Bunda Wijaya menelepon dari rumah sakit. Sudah pulih tapi masih lemah. Dia memohon dengan suara bergetar. Maheswari, tolonglah Arjuna sekali lagi. Hanya sekali. Bukan untuk dia. Untuk aku. Aku tidak bisa menolak Bunda. Jadi aku telepon teman lama Eyang, Pak Wibowo, Direktur Perusahaan Konstruksi Menengah. Aku rekomendasikan Arjuna sebagai staf administrasi. Gaji standar. Posisi biasa. Tidak ada privilege. Dia bekerja dengan baik? Tanyaku datar. Sangat baik, kata Pak Wibowo. Arjuna datang paling pagi, pulang paling malam. Tidak pernah komplain. Aku angguk pelan. Bagus untuk dia. Nyonya tidak ingin bertemu. Tidak perlu. Pak Dharma mengangguk paham, lalu keluar dengan tenang. Aku buka laptop, cek jadwal. Rapat dengan klien baru dari Singapura pukul 2 siang. Presentasi proyek ekspansi ke Bali pukul 4 sore. Dinner meeting dengan investor Jepang pukul 7 malam. Hidupku penuh. Sibuk. Tapi tidak lagi kosong. Notifikasi email masuk. Dari alamat tidak dikenal dengan subjek. Untuk Maheswari. Aku buka dengan hati-hati. Maheswari. Aku tidak tahu apakah kamu akan baca ini. Tapi aku harus tulis. Terima kasih untuk pekerjaan yang kamu berikan. Aku tahu aku tidak layak.
Aku tahu aku sudah hancurkan segalanya. Kinara melahirkan 3 bulan lalu. Anak laki-laki. Bukan anakku. Aku sudah tahu dari awal. Dia kabur lagi setelah melahirkan, tinggalkan bayinya pada laki-laki yang sebenarnya ayahnya. Aku dengar mereka sekarang tinggal di Bali. Ibu sudah lebih baik. Dia sering cerita tentang kamu. Tentang betapa hebatnya kamu memimpin perusahaan. Dia bangga padamu. Lebih bangga dari yang pernah dia rasakan padaku. Aku tidak minta maaf lagi. Aku tahu kata-kata sudah tidak ada artinya. Aku cuma mau bilang, kamu benar. Aku memang tidak pernah menghargaimu. Dan sekarang, aku kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku. Semoga kamu bahagia. Maheswari. Kamu pantas bahagia. Arjuna. Aku tutup email perlahan. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam. Hanya damai. Telepon meja berdering. Sekretarisku, Bu Ratna, bicara dengan nada profesional. Nyonya Maheswari, klien dari Singapura sudah tiba. Mereka menunggu di ruang meeting. Saya segera ke sana. Aku berdiri, rapikan blazer abu-abu, ambil tablet dan dokumen presentasi. Di cermin dinding, aku lihat pantulan diriku, rambut digelung rapi, riasan natural, postur tegap. Aku tersenyum. Bukan senyum tipis yang dipaksakan seperti di pesta setahun lalu. Tapi senyum tulus. Senyum orang yang akhirnya menemukan tempat di mana dia seharusnya berada. Aku berjalan keluar ruangan menuju meeting room. Sepatu heels mengetuk lantai marmer dengan ritme percaya diri. Di kepala, aku ingat kembali malam itu. Malam di pesta ulang tahun pernikahan kelima, ketika Arjuna mengumumkan perceraian di depan 80 orang. Saat itu aku tersenyum dan diam. Orang-orang pikir aku kalah. Pikir aku hancur. Pikir aku lemah. Tapi mereka salah. Senyumku di pesta itu bukan kekalahan. Itu awal dari kemenanganku. Dan hari ini, 1 tahun kemudian, aku berdiri di puncak. Bukan karena dendam, bukan karena balas dendam. Tapi karena aku memilih untuk tidak hancur. Aku memilih untuk bangkit. Dan aku memilih untuk menang.